nasional revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih bangsa depan untuk Indonesia. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya ibu-ibu dan anak murid perwakilan. Saya di sini mau mengimbaskan tentang aset kita di sekolah, termasuk KJP ya. Makanya ini sekalian. Gitu. Terima kasih sebelumnya sudah menempatkan waktunya. Saya akan menjelaskan suatu aset sekolah. Letak aset secara kolaboratif, keterlibatan sebagai program kemajuan bersama, kerjasama sesama tim berkaitan hasil pemetaan aset untuk program pengembangan sekolah. Nah, di sini keterlibatan berbagai program itu banyak dari ekstrakurikuler ya, yang Bapak dan Ibu siswa ikut eskul paskibra ya, siswa ikut eskul KIR atau basket dan lain sebagainya. Itu merupakan aset. Nah, disitulah penilaian tentang eskul itu sangat bermutu buat diri
sendiri bagi peserta didik. Atau buat ngepel atau apa gitu kan. Buat apa? Buat kita bersama agar ruangan kelasnya juga bersih. Terus kemarin struktur kelas ada ketua kelas, wakil ketua kelas gitu ya. Jadi mohon maaf kalau wali kelasnya minta soklin pewangi nih buat lantai gitu kan. Habis ke siapa lagi? Terus ada guru BK. Nah ini ruang guru BK. Tolong jangan setiap hari itu ada kasus ya. Kalau bisa pertahanin jangan sampai ada kasus. Tersedianya jaringan internet pasti. Toilet guru dan siswa ya. Memiliki dapur dan tempat parkir. Memiliki halaman yang cukup luas. Memiliki fasilitas masjid, ruang UKS, perpustakaan. Ini semua mendukung siswa dalam kegiatan apapun. Jadi kalau udah dapat KJP ini, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Jangan ada peraturan yang dilanggar, ya tahulah ya Mbak Ibu. Terus siswa memiliki budi pekerti, semangat yang tinggi dalam belajar, sopan santun, ini udah pasti. Baik di rumah maupun di sekolah pasti ibu ini udah menerapkan budi pekerti dari rumah ke sekolah. Udah terlihat ya. Inilah namanya modal manusia. Namanya, ya kan? Apalagi untuk KJP. Saya belum pernah dapat KJP, coba diajukan. Kali-kali aja rezeki, gitu kan? Makanya saya menghimbau kepada orang tua murid sekalian juga biar kita ada termotivasi lah. Ya kan, jangan ada kecemburuan sosial. Coba aja dulu ikut ajukan KJP-nya. Meskipun dari SD saya nggak pernah dapat, coba aja dulu, kali aja ada rezekinya. Itu yang modal manusia. Siswa ikut eskul paskibra, ya. Siswa ikut eskul kir atau basket dan lain sebagainya. Itu merupakan aset. Nah, disitulah penilaian tentang eskul itu sangat bermutu buat diri sendiri bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma, wali murid dari Hafuzah kelas 81. Kan anak saya ikut eskul ya Bu, Karisaman. Kalau nanti penilaian rapot itu masuk penilaian gak Bu? Kan kalau di rapot saya yang wajib tuh pramuka. Ya, terima kasih. Jangankan eskul tari ya, mading pun juga masuk ya. Jadi kalau misalnya belum masuk, biasanya kan ada rapat bayangan nih. Nah, ibu lihat tuh, terus ibu tanya dulu ke wali kelasnya. Nanti wali kelasnya yang menghadap ke pembinanya. Nah, kalau saya sih gitu. Tahun kemarin saya juga gitu. Jadi kalau ada waktu kemarin dia nari, anak saya kok nilai narinya belum masuk. Udah saya samperin ke guru pelatih narinya. Ternyata gurunya lupa. Itu suka gitu Bu, emang. Nah, kok nilai kirnya nggak ada Bu? Ya, tanya dulu pelatihnya siapa, pembinanya siapa. Ya, jangan ibu yang ucuk-ucuk ke guru pembinanya, jangan. Kita salah, ya kan? Gitu. Sebaiknya ke wali kelas dulu. Pasti ada Bu nilainya. Dari mading, marawis juga ada nilainya. Karena kalau di SMP 13 ini, ketika kelulusan itu kita mau ke sekolah lain itu dilihat tuh ekstrakurikulernya. Kita kan yang paling meningkat ekstrakurikulernya. Terus sudah gitu prestasinya banyak. Makanya alhamdulillah dari lulusan sini alhamdulillah ada yang negeri, ya kan? Tergantung kitanya juga kalau kita nggak teliti. Makanya kalau nilai itu dari rapot bayangan, usahain jangan sampai hilang. Usahain dilihat lagi nilai apa yang meningkat, yang menurun. Nah, nanti kita bisa komplain tuh sama wali kelasnya gitu. Atau eskulnya nggak ada. Kok kemarin eskulnya dapatnya A, kok sekarang B. Nah, tanya lagi ke anaknya dulu, kamu ikut eskul apa enggak, baru dieksekusi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya wali murid dari Balkis Abidatul Syarifah 81. Saya mau tanya Bu, kan waktu di kelas 1 itu Balkis ikut ekskulnya kalau nggak salah volley, PMR, pertama PMR terus pindah ke volley. Nah cuman kan karena ada riwayat yang sakit itu kan, jadi dia juga nggak aktif nih gitu. Nah ini kan saya baru tahu nih kalau ternyata ibu juga pegang marawis ya gitu. Itu perempuan boleh. Nah, kalau misalnya di kelas 8 ini baru ikut ekskul marawis bisa nggak? Gitu aja. Makasih Ibu. Ya, eskulnya baru laki-laki ya. Kalau untuk perempuan, karena kepala sekolahnya baru, jadi kita lihat kondisinya dulu Bu. Ya, sebenarnya saya juga pengen, cuman kita udah ngajuin nih, Ustadz sama saya udah ngajuin nih, Bu, boleh nggak anak perempuan gitu. Tapi belum ada keputusan juga dari kepala sekolah. Jadi kita lihat-lihat dulu, karena yang megang kan laki nih Ustadz. Berarti kalau yang perempuan harus perempuan lagi kan. Nah kita cari dulu. Udah gitu kita masuknya ke anggaran. Karena kita biayanya lewat dana bos. Jadi yang namanya eskul itu dia dibiayai oleh dana bos. Makanya kepala sekolah belum kasih keputusan. Karena nggak ada yang bayar. Katanya gitu. Nggak ada yang bayar. Bu Yunisa mau bayar ya kayak gitu. Ya udah saya diam aja gitu. Ada sih emang anak-anak perempuan Bu, nggak ada yang perempuan apa sih Bu? Insya Allah ya, saya bilang insya Allah aja. Kali saya nggak mungkin bilang sama anak murid nggak ada biayanya, nah nggak mungkin kan. Saya bilang insya Allah ada, insya Allah ya, insya Allah. Kan susah, nyari ustazahnya juga susah, saya bilang gitu. Gitu Bu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bidadania, saya dari kelas 77. Saya ingin bertanya, boleh nggak sih murid-murid itu memilih 2 ekskul atau lebih? Makasih. Boleh nggak? Tanya ibunya dulu. Nah, kita kembali ke orang tua. Bukan boleh atau enggaknya, yang penting tanya ibunya dulu. Kan kalau ibu kan tahu kondisi anak ya. Kayak tadi Mama Balkis bilang, tadinya ikut eskul ini Bu, akhirnya jadi nggak jadi gitu kan. Tanya dulu orang tua. Dan yang kedua, lihat fisik kamunya dulu, ya kan? Kalau fisik kamu istilahnya, wah saya kuat nih Bu, saya nggak ada segala macam penyakit yang berbahaya misalnya. Oke aja saya mah, gitu kan? Sebagai wali kelas senang banget malah, ya kan? Tapi tanya orang tuanya, takutnya orang tuanya khawatir, karena pulang sore dulu ya. Nah, gitu. Tanya orang tua, ayahnya, ibunya, serta diri kamu sendiri. Kalau menurut kamu kuat fisiknya, silakan. Pokoknya sekolah oke-oke aja. Kamu mau ikut 3 eskul juga silakan. Yang penting orang tuanya dulu, ya. Karena aset modal kita itu orang tua, ya kan? Kalau guru di sini hanya jembatannya aja. Jadi kalau informasi saya maunya orang tua. Saya nggak mau nanya sama anaknya, maunya orang tuanya. Tahu deh kelas 81. Kalau saya bilang sama anak-anaknya nggak mau, saya kasihannya sama siapa? Sama orang tua, bukan sama kamu, saya bilang gitu. Kalau di kelas, ya, pokoknya kalau bolos atau apa itu tanya orang tua. Ya, mau sakit, mau apa, tanya orang tua. Ya, itu adalah modal manusia kita. Kalau kita udah kerjasama dengan orang tua, kita aman. Ya, wali kelas sama orang tua serta peserta didik. Jadinya aman, kita nggak ada suatu masalah, apalagi masuk ke guru BK. Jangan ya, kita kan nyarinya aman, biar lulusnya aman, nilainya aman. Ya, ditingkatkan lagi ekstrakurikulernya. Kamu ikut apa? Keren ya. Ya, tingkatkan terus. Ini alhamdulillahirobbilalamin, saya sudah memberikan ilmu, kita sharing ya Ibu. Saya juga masih belajar di sini. Mohon doanya, semoga apa yang saya tuangkan bisa manfaat. Kita jadi tahu dari aset sampai
modal apapun, ekstrakurikuler apapun, ini sebagai modal aset kita. Tolong dipertahankan, tolong dijaga putra-putrinya supaya kita mendapatkan prestasi yang lebih cerah lagi untuk masa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.